Hai, ini untuk saya tujukan kepada Pak Rian Koto, namanya kalau nggak salah, di Padang. Pak Rian Koto, please, saya itu hanya ketitipan, dititipi dengan menandatangani notaris, di mana saya hanya dititipkan dokumen. Orang tidak akan bersimpati kepadamu itu pura-pura. Kalau kamu mengeluh, dia simpati, oh iya, dobol. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majinan. Guys, kali ini kita akan membahas tentang dokumen si Cebong Hasto yang katanya sudah tersebar oleh Koni, tapi si Koni tidak mau mengakuinya. Lagu lawas. Emang lu kira kita ini pada percaya? Aduh ya guys ya, apapun yang terjadi kalau sampai Cebong Hasto ditahan, maka mereka akan berbuat apapun itu demi menyelamatkan si Cebong Hasto. Tapi itu semua cuman impian belaka. Tenang ya guys ya. Dan di sini kita akan mendengarkan ya guys ya. Titipkan Koni Rahakundini di Rusia. 1. Pembunuhan 6 laskar FPI atas perintah Jokowi. 1. Yang kedua, Jokowi menerima aliran judol dari Sambo. Yang kedua. Yang ketiga, suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 adalah 35%. Nah, ini parah nih. Suaranya Pak Prabowo Gibran katanya 35%. Luar biasa guys, itu data dari mana? Aduh ya, oke. Tapi lucu guys. Oke, kita lanjut guys. Bukan 58%. Yang keempat, Ibu Iriana minta Gibran harus jadi wapres dengan cara apapun. Ya kan? Ibu Iriana minta Gibran jadi capres, apapun itu ya. Nah, kita sudah tahu Anies teka datang guys, meminta, ditolak. Ganjar datang, ditolak. Prabowo datang, ditolak juga. Dan Mas Gibran sampai kalau nggak salah itu berapa kali lah ya, baru menerima itu. Karena ya mungkin Mas Gibran, ini masih muda seperti itu ya. Kalau mau nuduh harus ada bukti, Bung. Yang kelima, Jokowi mengantongi sekitar 1.000 triliun dari PSN, penjualan Kepulauan Halmahera, karena saya dengar ada sekitar 200 pulau dijual, ya kan? Kemudian pasir laut ke Singapura, ya kan? Setoran di Dirut BUMN. Nah, jadi 1.000 triliun guys. Sugih banget Pak Jokowi ya. Tenang. Dari 5 hal ini, menurut saya ini bocoran dari Koni Bakri di Rusia yang beredar luas di TikTok. Saya minta tanggapan istana, sekali lagi saya minta tanggapan istana dan minta tanggapan dari Joko Widodo. Ya apapun itu ya guys ya, mau minta tanggapannya paling ya jawabannya cuma satu ya guys ya. Ya mana buktinya? Pak Jokowi juga sudah bilang, silahkan kalau ada buktinya, ya Pak Jokowi siap. Itu pun kalau ada buktinya. Bukan hanya sekedar omong-omong. Banteng kebo jangan. Tenang. Jika tidak tanggapan berarti benar barangnya. Nah kalau ini benar, maka ketika pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan mendukung
mendukung Jokowi, berkali-kali disebutkan itu dengan yel-yel, itu artinya bahwa dia mengundang rakyat Indonesia untuk segera menghentikan dia sebagai presiden. Itu pikiran saya. Pikiran saya katanya. Lah kamu siapa? Kowe siapa kowe? Kadrun. Kenapa ini harus dijawab semuanya ini? Kalau ngomong kau pakai dulu gigi palsumu itu. Belepotan kali kau ngomong, nggak ada dasarnya. Tapi katanya dia ini dapat bocoran dari Koni. Siapa lah ini anaknya ini? Kadrun ya, dilihat dari posturnya tuh kadrun. Biasa videonya agak di blur guys. Yang pertama, ada 5 poin, lengkap pula poinnya itu katanya. Yang pertama mengenai titik-titik 6 laskar FPI ya diinisiasi diperintah oleh Jokowi. Kalau mau ya kan, sekarang bukannya masalah mau 5, mau 6, mau 10, sekarang udah bubar. Udah bubar. Itu dia. Baru yang kedua mengatakan bahwasanya suara Presiden Prabowo sebetulnya bukan 58%, 35%. Kau udah keliling rupanya ke TPS semuanya. Harusnya bilang aja lah 10% apa gimana. Kadrun sok iya guys. Ada A1-nya sama. Tanggung jawab kok ngomong, jangan bikin hoax. 35%. Setelah itu apa katanya? Ibu Iriana Jokowi memaksakan supaya Gibran menjadi wakil presiden. Yang memaksa Gibran menjadi wakil presiden itu bukan Ibu Iriana, tapi Bapak Prabowo sendiri. Disusul Anies dan Ganjar guys ya. Itu ingat, disusul Anies dan Ganjar. Tapi ditolak. Mungkin di dalam hatinya Mas Gibran ya, lah kowe siapa? Itu dia. Setelah itu katanya apa tadi? Presiden Jokowi mendapatkan 1.000 triliun dari PSN. Dia jual Pulau Halmahera. Dia jual pasir kepada orang Singapura. Saya meminta tanggapan dari istana. Siapa kali kau? Meminta tanggapan dari istana? So hebat kau. Siapa rupanya kau? Kalau memang tidak ada tanggapan dari istana, berarti ini benar. Kau bukan orang satu-satunya dan bukan orang pertama yang ngotot ngeyel kayak gitu. Konyol kau, konyol. Aduh, tahu ndak kalian, jujur aja ya, berita-berita seperti ini berseliweran dan itu ya, itu disanggah oleh Koni sendiri. Biasa ya guys ya, biasa. Biar cari simpatisan. Sudah terbaca Bapak beranak. Ini cuma yang saya tanya itu, kamu Koni, kamu itu jantan apa betina? Disanggah. Dengarkan kalian ini. Lihat ya ini ya. Kalau aku Opung Parbelang nggak mau informasinya itu setengah-setengah dan nggak mau juga menyebarkan hoax. Dengarkan kalian ini. Hai, jadi untuk saya tujukan kepada Pak Rian Koto, namanya kalau nggak salah, di Padang, yang kesehariannya sering pakai motor kesana kemari menjual dagangan kain di kayaknya Pak ya. Saya tuh heran, saya dapat banyak sekali video potongan TikTok, potongan WhatsApp, potongan Instagram dan sangat viral kelihatannya
Ketika Bapak membacakan seolah-olah saya memberikan pernyataan dari Rusia tentang dokumen dari Pak Hasto Kristianto. Dan yang Anda sebutkan itu terkait FPI lah, inilah, itulah. Pak Rian Koto, please. Saya itu hanya ketitipan. Dititipi dengan menandatangani notaris, di mana saya hanya dititipkan dokumen. Artinya saya itu tidak boleh mengedarkan, membuka, mengumumkan, memindah tangankan, and so on and so forth. Jadi Pak, tolong di take out. Kalau Bapak mau viral, jangan bawa nama saya. Apalagi Bapak sebutkan seolah-olah itu adalah dokumen yang saya buka gitu. Ya Pak Rian Koto ya, I don't know you, but please. Brokoli lah. Brokoli, Mbok. Nih ya Koni, kamu mau ngomong apalah itulah, itu sudah tahu, itu orang suruhan kamu. Bergaya mengelak lagi. Tenang Koni, tenang. Karena apa? Yang percaya itu sudah pasti ada dari golongan 16 sama 24%. Jadi untuk kaum yang waras seperti kita ini nggak ada percayanya sama sekali sama mulut ente. Tenang. Dengar itu Pak Rian Koto yang kerjanya jualan kain. Jualanmu dulu urusi. Udah dengar sendiri kan tadi kan dari Koni kan. Saya nggak tahu siapa namanya, Pak Rian Koto kayaknya di Kota Padang yang jualan kain sehari-hari pakai sepeda motor yang menyebarkan fitnah tentang gini. Tak dari mana kau dapat? Kau kalau mau cari follower nggak begitu caranya. Kalau mau cari follower, ya ikut kau affiliate, biar laku kainmu itu. Tolong disimpan ya. Tolong klik keranjang kuning. Aku tidak sedang mengejek dan aku tidak sedang mendiskreditkan tukang kain, bukan ya. Tapi masalahnya siapapun kita, entah tukang kain, entah kita PNS, entah kita pengusaha, entah kita guru, entah kita karyawan swasta, jaga lisan dan jangan sempat menyebarkan hoax dengan membabi buta. Betul itu. Udah tua Pak. Ada pula generasi Amin Rais ini. Yang aku tahu orang di Padang itu orangnya elo-elo. Orang Nanado di Kota Padang tuh orangnya elo-elo. Ndak ada orang di Kota Padang tuh nan membuat berita-berita hoax bantu itu do Pak. Jadi, Opung Berbelek bilang katanya orang Padang itu orangnya baik-baik guys ya. Tidak ada yang mau menyebarkan hoax seperti yang dibilang oleh si Kadrun itu guys. Kini ambo perlu mengecek kakak apa kini kok apa lah diminta Jokoni take down itu video, take down Pak kini Pak. Beko Pak masuk penjara kah Pak? Payah beko Pak. Jadi Koni menyuruh agar video itu di take down, dihapus ya guys ya. Dan nanti si Kadrun itu guys ya yang pakai kopiah tadi itu langsung masuk penjara guys. Beko masuk penjara, menangi apa? Menangi mak, menangi anak, menangi cucu. Jadi nanti kalau udah masuk penjara semuanya menangis. Bapak menangis, istri menangis, dan cucu pun menangis. Mbak Megawati pun menangis. Tenang. Elo-elo lah sekete itu Pak. Sih, mantap bapaknya. Jadi dia bilang, Pak Prabowo kan kemarin menyatakan bahwasanya Pak Prabowo itu menjadi presiden itu atas dukungan Pak Jokowi. Jadi bapak ini bilang ya kan, itu mengundang rakyat, ya mengundang rakyat Indonesia untuk segera menghentikan dia, maksudnya menghentikan Pak Prabowo jadi presiden.
Gitu menurut pikiran Bapak ini. Aduh Pak, kau nih ya dibungkus agamis, tapi hati kau tuh penuh kebencian. Kau suruh pula orang tabayun, ya kan, pakai bawa ayat Al-Quran, padahal semua yang kau ucapkan adalah fitnah. Ente kan tahu fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kau bilang kan Pak, ya, yang bocoran dari si Koni itu, yang disimpan si Hasto sama si Koni itu. 1. Pembunuhan 6 laskar FPI atas perintah Jokowi. Bilang sama si Koni, ada bukti nggak? Main tuduh-tuduh aja. Suruh si Koni itu pulang. Masih ada urusannya tuh sama Pak Rosan. Terus yang kedua, Jokowi menerima aliran judol dari Sambo. Aduh, Pak bengak betul lah kau ini cara berpikirnya. Ngapain pula Pak Jokowi menerima aliran judol dari Sambo? Terlalu kecil Pak. Kalau Bapak Jokowi mau, ya nggak perlu tuh Pak di stop Pak Jokowi, ya ekspor nikel, ya dan yang lain-lain. Tinggal main mata aja Pak Jokowi gini. Udah banyak dia dapat duit. Tapi mana banteng ya guys ya. Mau ngelak apapun ya tetap itu adalah pesuruhnya Koni guys, itu ya. Ini kalau belum tahu itu adalah pesuruhnya, dan bisa jadi itu adalah simpanannya Koni. Kan Koni lagi kedinginan juga kayaknya. Tenang. Nggak perlu tuh, ya, Freeport dikembalikan Pak Jokowi ke negara Republik Indonesia. Tinggal gini-gini aja Pak Jokowi. Udah dapat duit dia. Ngapain judol dari Sambo terlalu kecil bagi Jokowi? Rokan Mahakam, proyek raksasa dikembalikan Pak Jokowi ke tangan Pertamina. Dari situ aja, ya. Pak Jokowi tinggal senyum-senyum aja. Nggak perlu dikembalikannya ke Pertamina. Udah banyak duitnya. Jadi kalau judol yang kau tuduhkan ini, menerima aliran judol dari Sambo, itu bengak kali kau cara berpikirnya. Yang ketiga, suara Prabowo Gibran di Pilpres 2024 adalah 35%, bukan 58%. Aduh, Pak. Kan bukannya kemarin sudah dituntut tuh sama Abah, sama Ganjar. Nggak ada bukti dan dimenangkan oleh Prabowo. Fitnah apa lagi? Udah jelas 58%. Kau bilang pula 35. Jadi yang 58 siapa? Si Anies. Jangan menipu rakyat Indonesia, Pak. Rakyat Indonesia ini sudah pintar, bukan bengak kayak Bapak. Ibu Iriana minta Gibran harus jadi wapres dengan cara apapun. Elah. Ibu Iriana itu tak pernah masuk campur, Pak. Ya. Pak Prabowo itu minta Gibran jadi calon wakil presiden sebelum Pilpres 5 kali, Pak. Ditolak sama Pak Jokowi. Guys ya, malah saya lupa guys ya. Iya, 5 kali itu. 5 kali ditolak. Dan Anies Ganjar pun ditolak. Tapi karena ya kemungkinan berarti memang Pak Prabowo betul-betul menginginkan Mas Gibran, ya jadi ikutlah menjadi wakil presiden. Ya walaupun ya gara-gara Gibran bisa dibilang jadi menang. Daripada jadi gara-gara si Ganjar jadi kalah. Ganjar satu provinsi tidak ada yang menang, guys. Tenang. Rugi Banten. Jar, kamu kalah saing sama Anies. Aduh, ngisi-ngisi Ganjar lah. Tenang. Jadi untuk para netizen dan juga para masyarakat, tolong ya memilah video mana yang baik dan mana yang tidak baik ya guys ya. Ini adalah berita dari si Kadrun, titipan ataupun disuruh oleh kader Kebo guys. Bisa jadi dari KONI, bisa jadi dari partai Kebo ya, ataupun dari kader-kader Kebonya.
Saya membuat video ini supaya orang Indonesia tidak selalu terpengaruh oleh berita-berita yang tidak benar. Karena kalau sering melihat berita-berita yang tidak benar terus tidak disangkal, tidak dijawab, maka yang harusnya salah jadi benar gitu guys ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.